Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alla nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada ketua dan seluruh anggota jamaah perwiritan Nurul Huda, Nurul Hidayah, Al-Hidayah, ya, beserta STM-nya yang tadinya membacakan Al-Farsanji. Semoga kiranya amal baik yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah tambahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Justru karena itu tidak ada ucapan yang dapat kita ucapkan pada malam hari ini selain mengucapkan alhamdulillah sebagai suatu ucapan ungkapan rasa syukur kita atas nikmat, rahmat, kurnia, petunjuk yang telah diberikan Allah kepada kita sejak kita ada hadir hidup di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita semua pula mensyukuri akan nikmat pemberian Allah itu kepada kita, karena Allah berjanji kepada kita dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada aku, maka akan kutambah nikmat yang lebih banyak lagi kepada kamu. Allah tidak pernah meminta kepada kita untuk menghitung nikmat, karena Allah yang memberi nikmat dan Allah tahu banyaknya nikmat yang diberi kepada kita. Sampai-sampai Allah menyatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Arti bersyukur atas nikmat itu merasakan dalam hidup dan kehidupan kita ini kasih sayang Allah, merasakan dalam hidup dan kehidupan kita ini ampunan Allah yang maha pengampun, innahu wal ghafurur rahim. Itu kemudian setelah kita mensyukuri akan nikmat Allah, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasul yang kita peringati pada malam hari ini. Doa itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita disuruh pula mendoakan itu. Allah dan malaikat pun mengucapkan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ya kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kamu. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Bapak Lubis tadi, Pak Lubis, kata sambutan dari ketua panitia, ditanya mau masuk surga ibu-ibu aja ditanya, bapak-bapak tidak. Semua kita masuk surga, mau masuk surga. Nah, karena waktu kita sudah lanjut,
Masuk saja kita ke peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada malam Isnin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Disebut tahun itu tahun gajah, zamannya disebut zaman jahiliyah. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam kandungan 2 bulan dalam kandungan ibunya Aminah, bapaknya Abdullah telah diwafatkan Allah di Madinah. Tadi sudah dibaca dalam versan itu, Fiyabil Madinatil Munawwaratu Abuhu Abdullah. Ketika Rasulullah lahir ke permukaan bumi ini, dia sudah disebut anak yatim. Dan ia diasuh oleh atuknya Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib pula wafat ketika umurnya melengkap tunggu dulu. Ini riwayat ringkas, syarat peringatan. Setelah Muhammad ini dilahirkan ke atas muka bumi ini, ketika ia berumur sekitar 8 tahun, ibunya Aminah meninggal dunia selepas pulang dari Madinah ketika jarah ke kubur suaminya Abdullah. Pulang ke Makkah, tahu-tahu antara Makkah dengan Madinah namanya kota Abwa. Di sana sakit, terus wafat, meninggal dunia, dan Rasulullah tidak punya ayah, tidak punya ibu, disebut dengan yatim piatu. Ia dipelihara oleh atuknya. Kemudian beberapa tahun atuknya pun meninggal dunia dan diteruskan pemeliharaannya oleh pamannya Abu Thalib sampai ia berumur 25 tahun dan ia nikah dengan Khadijah yang berumur 40 tahun. Begitulah terus dari tahun ke tahun Muhammad Rasulullah ini mendapatkan keturunan anak laki-laki, anak perempuan. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap anak laki-laki Rasulullah yang lahir adalah diwafatkannya. Ada yang berumur 8 tahun macam Ibrahim namanya, wafat. Ada yang berumur 2 tahun laki-laki, wafat. Anaknya yang perempuan hidup semua. Semua ini adalah untuk menjaga kemaasuman Rasulullah itu. Jangan tercemar namanya di kemudian hari, sehingga Allah memutus keturunan Rasulullah itu sampai di dirinya saja. Kalau seandainya anak Rasulullah masih hidup, tentu punya keturunan. Orang bilang ini keturunan Rasul. Kalau yang baik alhamdulillah. Kalau yang perampok dan tercemar nama Rasul, itu cucu Nabi Muhammad begitu. Jadi Allah memutus keturunan itu sampai di diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari rumah ke rumah Rasulullah berdakwah terus menyampaikan ayat yang sampai kepadanya. Orang-orang ahli kitab mengakui kebenaran itu. Tapi ketika firman Allah ayat yang berikutnya turun lagi kepada Rasulullah, ayat itu tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Hijri. Surah Al-Hijri itu surah 15 ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan Muhammad
apa yang kami perintahkan kepadamu. Wa a'rid 'anil musyrik, berpaling kau dari orang musyrik. Jangan berteman dengan orang musyrik, karena orang musyrik berusaha sekuat tenaga menarikmu kembali kepada agama nenek moyangmu. Dengan cerdiknya, dengan pandainya mereka merayumu. Maka berpaling dari mereka, jauhi mereka, sampaikan saja apa yang aku perintahkan kepadamu. Karena Muhammad tugasmu, ingat ini, tugasmu Muhammad adalah wadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ini terdapat dalam surah Az-Zariyat. Yang bagi anak-anak saya yang punya Al-Quran di HP-nya, coba lihat itu surah Az-Zariyat ayat 55. Wadzakir, tugasmu Muhammad adalah berikan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka sesungguhnya peringatan itu sangat besar manfaatnya bagi orang-orang yang beriman, termasuk peringatan Maulid Nabi. Karena yang kita baca di sini Al-Quran. Kita di sini bukan ulang tahun, bukan ulang tahun kelahiran Rasul, bukan. Kalau ada orang bilang, orang gagal paham membilangnya, dia tidak tahu itu. Kita di sini majelis ilmu, menyampaikan Al-Quran yang disampaikan Rasul kepada umatnya dulu. Maka kita sampaikan kembali apa yang disampaikan Muhammad Rasulullah itu.